Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ibu guru sehat? Alhamdulillah. Murid-muridnya juga sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Ruswandaini Eka Junita, mahasiswa STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini ya, saya meminta waktunya kepada ibu guru dan juga murid-muridnya untuk melakukan wawancara. Jadi video ini dibuat atau wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Baik, sebelumnya ibu guru boleh memperkenalkan diri, siapa namanya? Nama saya Widi Maskinatul Huda. Baik. Kemudian di sini ada adik-adik yang cantik juga ya. Ada siapa ini namanya? Yang Zahra. hitam? Siapa? Zahra kelas berapa? 6. Kelas 6. Yang pakai kerudung pink, baju pink, celana pink. Siapa namanya? Aura. Siapa? Aura kelas berapa? 5. Kelas 5. Nah, di sini saya sedang bersama 2 murid dan juga 1 guru ya. Baik, oh iya, belajarnya di sekolah mana? Miftahul Ulum. Ibu mengajarnya di mana? Di MI Miftahul Ulum. Nah, Kebetulan saya ngambilnya pelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bahasa Arab. bahasa Arab. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh dijawab ya sebisanya. Ya. Yang pertama, untuk Zahra ya. Zahra di sekolah Zahra itu ada guru BK nggak ya? Guru ini bimbingan konseling yang khusus gitu. Jadi perannya itu gurunya itu biasanya ya untuk anak-anak yang misalnya curhat gitu mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah. Jadi ke guru itu gitu ceritanya. Ada enggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tidak ada. Kalau ini Aura, pembelajaran di sekolah Aura ya, di sana di kelas di sekolah itu berjalan lancar tidak? Efektif tidak? Efektif. Guru-gurunya hadir terus gitu? Hadir full. Wah, alhamdulillah. Jadi nggak pernah kosong gitu? Enggak. Alhamdulillah. Ngerti dong berarti pelajarannya? Ya, tapi ada beberapa yang nggak terlalu mengerti. Iya. Terus untuk Zahra pernah nggak sih waktu di sekolah ya, di kelas itu ketika belajar itu ngerasa susah banget, kayak nggak ngerti gitu? Pernah nggak? Pernah. Contohnya gimana contohnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika. Oh gitu. Kalau untuk bahasa Arab itu kesulitannya apa? Artinya. Oh, jadi kurang tahu terjemahannya gitu ya. Tapi kalau membacanya sudah bisa gitu. Alhamdulillah. Kalau Aura pernah nggak mengalami kesulitan belajar gitu? Pernah. Bagaimana? Misalnya pelajaran apa gitu? Matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda? Ya, yang lemes. Yang lemes. Kalau untuk bahasa Inggris itu sulitnya di mananya gitu? Kalau bahasa Inggris sulitnya dari perkataannya gitu, kadang suka salah-salah.
Oh, jadi pengucapannya gitu ya? pengucapannya. Pengucapannya susah gitu. Tapi kan udah dikasih tahu kan ya sama ibu Iya. gurunya? Udah. Ya, berarti tinggal diingat-ingat lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk Zahra dan Aurah ya. Tadi kan pernah mengalami kesulitan belajar ya. Nah, itu kan faktornya itu dari diri sendiri. Nah, ada nggak gitu faktor yang dari luar, bukan dari diri sendiri? Misalnya lagi kurang akur gitu sama temen, atau di rumahnya gitu habis dimarahin sama mama, atau bagaimana? Pernah? Kalau Zahra gimana? Dimarahin sama mama. Dimarahin sama mama? Kenapa tuh? Gara-gara itu, Bu. Karena nggak dibawa atau uang nggak dibawa gitu. Iya boleh. Kalau Aurah Nggak akur sama temen. pernah. Oh gitu. Masalahnya apa tuh? Nggak akur gitu. Masalahnya pensil, contoh kayak pensil yang kecil, pensil gitu. Iya. Itu pensilnya yang saya, nah terus diambil gitu sama dia. Oh, gitu. jadi nggak bilang gitu. Iya. Oh iya. Jadi itu bikin mood belajarnya turun ya. Iya, kurang. Jadi males gitu. Kemudian, nah kan itu udah mengalami berbagai masalah ya dalam proses pembelajaran. Pernah nggak ketika mengalami kesulitan gitu, apa ya istilahnya, curhat lah gitu, curhat ke guru mata pelajarannya gitu. Pernah nggak bilang? Pernah sih kayaknya. Zahra pernah tidak? Tidak. Kenapa nggak pernah? Ya dipendem aja gitu. Dipendem aja. Kenapa dipendem? Takut, Bu, malu. Kalau Aurah pernah? Pernah. Pernahnya itu tentang apa? Kayaknya tentang yang pensil tadi kayak. Oh gitu. Terus kata ibu gurunya gimana? Udah, biarin aja gitu. Dibiarin aja. Ya terus? Udah gitu aja. Ya. Yang penting udah ngasih tahu gitu. Iya. Ya, bagus. Nah, kan tadi Aurah ngasih tahu ke ibu gurunya ya tentang masalahnya. Nah, perasaannya itu jadi gimana? Apakah jadi lebih baik gitu, lebih tenang gitu, ngasih tahu ke ibu gurunya gitu? Lebih baik sih, tenang. Gitu. Jadi seneng aja gitu ya. Terus berarti ya guru mata pelajaran ini, khususnya guru bahasa Arab ya, selain di kelas gitu ya, apa namanya, hanya menyampaikan materi gitu, apakah di luar kelas juga misalnya sering memperhatikan keadaan murid-muridnya gitu? Sering nggak? Sering. Contohnya gimana? Contohnya sih kayak bilang kasar tuh sering ngeledek nama orang tua. Terus ditegur gitu? Iya. Kalau Zahra misalnya gimana? Pernah bikin grup. Di grupnya tuh, Bu, ngomongnya tuh kasar-kasar. Terus ngeledekin nama bapak. Oh, jadi dinasehatin gitu ya? Oke, kalau ini misalnya sering diingetin tentang sholat itu kan? Iya. Ya. Terus buang sampah juga ya? Iya. Terus apa lagi tuh kira-kira? Makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri gitu ditegur. Iya. Ya, jadi benar-benar memperhatikan keadaan akhlak siswa-siswinya ya. Alhamdulillah. Udah. Baik ya, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ibu Widi ya. Ibu Widi ini sebagai guru mata pelajaran apa ya di sekolah? Kebetulan saya guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Oh iya, jadi kelas bawah nggak pegang gitu? Enggak pegang.
Kemudian kalau di sekolah tempat ibu mengajar itu apakah ada guru bimbingan konseling secara khusus? Kebetulan di sekolah kami belum ada guru bimbingan khusus, tapi sebenarnya kalau mengarah dari tugas-tugasnya diambil semua guru juga untuk bimbingan konseling itu wajib, bukan hanya harus ada guru BK khususnya. Sebetulnya yang bagusnya itu memang harus ada, tapi kebetulan di sekolah kami belum ada, jadi sampai saat ini masih diambil alih sama semua guru yang mengajar. Jadi semua mempunyai tugas bimbingan tersendiri buat anak-anak didiknya. Ya, jadi semua guru itu memiliki peran ya. Peran untuk membimbing. Untuk ya dalam pendampingan anak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, menurut pandangan Ibu Widi, bagaimana sih peran guru mata pelajaran sebagai pendamping itu gimana? Kalau guru mata pelajaran mungkin ya sebagai pendamping diperlukan, karena kalau misalkan sekarang, karena kan untuk sistem sekolah dasar itu biasanya diambil semua pelajaran sama wali kelas. Iya. Sedangkan wali kelas hanya mencakup beberapa pelajaran saja, seperti mata pelajaran untuk muatan lokalnya kayak bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Itu kan dia mempunyai bidangnya khusus. Jadi menurut saya sangat penting karena untuk guru mata pelajaran ini, karena dia mempunyai ahli di bidangnya. Jadi ketika menyampaikan ke anak didiknya memang karena ahli di bidangnya, insya Allah kan penyampaian materinya pun dan sistem belajarnya pun akan cepat tercapai daripada diambil oleh wali kelas. Kecuali kalau misalkan memangnya di semua bidang wali kelas mumpuni, boleh diambil oleh wali kelas. Baik. Kemudian ketika murid-murid atau peserta didik Ibu Widi itu sedang mengalami kesulitan belajar gitu, lagi down, belajarnya kurang semangat terlihatnya, kira-kira sikap ibu itu dalam menghadapinya bagaimana? Kalau misalkan ketika di kelas sih biasanya sebelum pembelajaran pasti kelihatan kan kalau anak yang tidak bersemangat dari segi raut muka ataupun dari segi duduk pun caranya sudah beda. Biasanya ya saya akan tidak langsung bertanya misalkan kamu kenapa, nah tidak seperti itu, cuman saya biasakan untuk memberikan semangat atau motivasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran, atau kita biasanya melakukan ice breaking. Jadi beberapa metode yang buat kita semangat lagi untuk belajar. Nah biasanya anak-anak yang kalau misalkan dia tipenya bukan yang introvert, bukan yang tertutup, kalau misalkan pertama masuk dia sudah down, ketika melakukan ice breaking dia kembali semangat. Jadi masalah yang dia bawa ke kelas sudah lupa. Ya, jadi mancing ice breaking dulu. Kalau misalkan sudah seperti itu, misalkan masih ada anak yang ya kan tipe anak beda-beda. Kalau anaknya yang tertutup itu setelah ice breaking dia senang, kemudian tiba-tiba mungkin ingat lagi masalah yang dia bawa ke kelas. Ya setelah pembelajaran biasanya saya tanya, karena kalau misalkan kita nanya langsung ketika dalam sebuah pembelajaran itu kan bisa tidak efektif buat yang lainnya yang sudah semangat belajar. Nah biasanya saya tanya aja sesudah pembelajaran apa yang permasalahannya kayak gitu. Mungkin ya lebih kalau ini kasih solusinya lah dari setiap permasalahannya dan kasih semangat lagi. Jadi memberikan solusi dari masalah anaknya. Kemudian menurut Ibu ya, seberapa penting bagi peserta didik untuk mengetahui minat dan juga kesukaannya gitu? Itu sangat penting karena untuk kelas yang tinggi ini kan cara pemahamannya ya, apalagi anak yang sekarang pemahamannya itu dari segi IQ dia lebih cepat daripada anak kelas rendah. Jadi ketika misalkan kadang anak usia kelas tinggi ini dia tahu kesukaannya tapi dia tidak tahu bagaimana nih cara untuk mengeksplor kesukaannya ini. Misalkan dia suka dengan matematika tapi dia tidak tahu bagaimana nih cara kesukaan dia terhadap matematika harus diapain. Dia belum nemu misalkan guru yang dia suka untuk cara mengajar matematikanya atau bahasa Arabnya. Nah biasanya itu sangat penting sekali untuk anak mengetahui. Saya pernah mencoba di kelas itu untuk
memberikan, atau kita biasanya dengan melakukan beberapa percobaan analisis dari mulai lebih suka pelajaran apa, kemudian mengapa menyukainya. Ternyata setelah dilihat ketika minat dan kesukaan si anak didik ini tergantung dari guru. Jadi guru juga mempengaruhi. Guru gitu. mempengaruhi. Ternyata kenapa dia menyukai kesukaan atau minat tersebut, karena guru tersebut ketika pembelajaran sangat menginspirasi dan menjadikan dia suka akan mata pelajaran tersebut gitu. Jadi menurut saya penting, karena untuk kedepannya kan untuk menentukan si anak ini mau, misalkan nanti saya mau gimana kedepannya itu kan dari minat dulu. Nah sedangkan untuk anak kelas tinggi ini dia pemikirannya sudah bisa untuk bisa mencerna minat dan kesukaan dia yang akan nanti dibawa ke depannya mau ngambil keputusan seperti apa. Kemudian pertanyaan terakhir ya, bagaimana nih perasaan Ibu Widi ya ketika misalnya ada murid yang berani gitu mengungkapkan permasalahannya, jadi dia itu berani lah istilahnya curhat gitu ke ibu. Nah gimana? Tentu sangat senang. Berarti ketika ada anak menceritakan, berani cerita kepada kita, berarti kita sudah berhasil tidak hanya sebagai guru tapi mewakili orang tuanya untuk kasih solusi gitu. Kadang dari beberapa guru, murid ini hanya bukan menghormati, sebenarnya segan, tidak mau misalkan bercerita karena takut lah, kayak tadi takut ini takut itu, yang padahal ketika anak sudah bercerita berarti itu menurut saya suatu kesuksesan buat si guru, karena tidak hanya mentransfer materi, berarti juga emosionalnya dapat gitu. Ketika anak bisa curhat seperti itu, berarti dia tidak hanya menganggap guru ini sebagai transfer ilmunya saja, berarti dia juga menganggap kalau gurunya ini adalah sebagai pengganti benar-benar orang tuanya, atau sebagai intinya sebagai solusi dari masalahnya gitu. Menurut saya seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah teman-teman saksikan ya wawancara hari ini. Terima kasih ya kepada Ibu Widi, juga Zahra dan Aura yang telah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, dicukupkan sekian ya wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.